Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan channel Pelatih Kampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan cara mengukur R tempel atau SMD ya pada rangkaian apapun. Kebetulan saat ini dan ada yang minta saya mencoba untuk melakukan pengukuran pada R tempel di mesin emergensi lampu atau lampu darurat. Karena banyak mas, kecil-kecil banyak sekali. Iya. Ada beberapa jenis rangkaian di lampu emergensi ya. Ada yang rumit seperti ini, Movel ini agak rumit. Ada yang simple seperti ini, simple banget ini. Emergensi juga. Ya. Ini emergensi, ini simple, tidak terlalu banyak komponen. IC-nya juga dua, ini IC AC dan IC DC sebagai kendali. Hanya satu yang perlu, dua hal yang harus dikuasai dalam pengukuran tanpa dilepas ini. Yang pertama, bisa membaca jenis rangkaian ini seri atau paralel dengan yang lainnya. Yang kedua, upayakan kita ini sudah bisa membaca nilai yang kita ukur. Misalkan saudara-saudara ya, saya taruh misalkan ini di jempol saya ini 244, ini berapa nilainya? 240, 24 nolnya 4, jadi 240.000 kilo. Nah, 240.000 ohm atau 240K. Maaf ya, ini keliru. 104 seperti ini. Ini nilainya 10 nolnya 4, berarti 100K atau 100 kilo. Ini kita tahu, dan ini 3R00 nilainya 3 ohm, harus tahu. Dan yang terpenting lagi, tidak boleh tidak, karena ini lampu ya, lampu ini dioda, bisa mengacaukan. Sebaiknya kabelnya dilepas agar tidak mengganggu atau diputus ya. Tetap akan berpengaruh saudara-saudara, akan menyulitkan, khususnya teman-teman pemula akan kesulitan. Yang sudah lama saja harus dilepas, kesulitan, apalagi yang masih newbie, Anda akan kebingungan. Dan tahap ini, tangga ini adalah tangga profesional. Untuk lebih profesional lagi atau lebih maju lagi, pengukuran tanpa dilepas itu memang harus detail, harus jeli, harus berulang-ulang. Dan itu seiring dengan jam terbang atau berapa lama kita melakukan dengan cara ini akan semakin menguasai. Oke, langsung saja saya akan contohkan. Maaf, ini kecil-kecil banget ya, nilainya besar terus kecil-kecil banget. Kalau saya tunjukkan di dekat ini mungkin alat ukur saya nggak kelihatan, maka saya taruh di sini. Penting prinsipnya Anda tahu. AVO yang saya gunakan di selektor 10K karena yang saya ukur nilainya 1,5 mega ohm atau 200 ohm harus bisa. Kalau hanya 00 kayak gini nih saya kering ini. 00 ini tidak ada, hanya jumper aja di selektor yang bawah bisa. Biar kelihatan, walaupun kecil-kecil ada dua kemungkinan ya ini. Alat ukurku ketok, komponennya ora ketok, biar ya. Penting sudah saya tunjukkan tadi. Ini nilainya 3 juta ohm atau 3M. Yang pertama kita ukur seperti ini. Ini simpangannya kecil banget. Ya, seperti itu. Karena apa? Ini seri 1,5 juta ohm di seri dengan 1 juta ohm. Ya, ini. Kalau kita ukur dengan titik A ke titik C ini, misalkan ini A, ini B, ini C, ini akan menunjukkan di jarum akan banyak seperti itu. Itu pengaruh apa mas? Pengaruh rangkaian yang ada di sekitarnya ini. Ya. Dibolak-balik pun kadang sama. Nah, seperti itu. Akan mengacaukan. Maka penting kita ambil tengah ini, jalur tengah ini. Nah, ini nilai yang sebenar-benarnya nilai ya di sini ini, karena belum tercampur dengan nilai yang lain. Nah, seperti itu ya. Ini simpangannya di situ, hanya dikit masih hidup itu aja. Ini masih kecil, hidup. Simpangannya cukup kecil. Aduh, ini bermasalah juga ini. Terus yang kedua ini 2003. 200 nya berapa ini? Maaf, agak kecil kok. Didekatkan kamera biar kelihatan. 2003 atau 200 nolnya 3. Berapa itu? 200.000
ohm atau 200 K. Ini seri saudara-saudara. Ini 1.A B C. Ya, serinya dari sini ke sini. Pengukuran dari mana ini? Dari daerah ini A ke C ini akan terkacaukan. Tapi A ke B dan B ke C ini akan lebih akurat. Nah, seperti ini. Dia menghasilkan pengukuran segitu 200 K ini. Aduh masih ya seperti itu. Ini juga biar kelihatan ya. Nah, dibolak-balik, aduh, dibolak-balik sama aja. Pengukurannya seperti ini. Nah, sama saja. Tapi kalau dari sini langsung dia lompatnya agak jauh. Misalkan titik A ke B, nah titik A ke C. Nah, Masya Allah, alat ukurnya sudah minta ganti ini. Nah, seperti ini. Nah, dia lompatnya terlalu jauh, dibolak-balik sama. Nah, ya, untuk akuratnya nggak sama berarti. Untuk akuratnya dari titik A ke B, dari B ke C, karena ini rangkaiannya seri. Beda lagi dengan paralel seperti ini. Ini di outputnya saudara-saudara. Outputnya ini 39 berapa ini? 3R90. Nah, ini jelas. Kameranya kok padang. 3R90 ini nilainya 3,9 ohm di paralel 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 paralel. Ini hanya berapa jatuhannya? 0, ya, 0,39 iya 0,39 ohm. Ini untuk keluaran. Jadi kalau kita ukur dengan pengukuran selektor rendah pun harus bisa seperti ini. Karena kita udah tahu nilainya seperti ini. Ya. Nah, dia harus lari seperti itu. Karena nilainya di bawah 10 ohm. Mudah. Oke, itu saja teman-teman. Tidak terasa ini penjelasannya panjang kali lebar. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi Anda harus telaten mempelajari. Untuk tahap profesional Anda harus tahu membedakan. Saya jelaskan di sini RSMD. Sekali lagi titik pengukurannya sama dengan dari sini A, misalkan ini A, ini B, ini C. Maaf, ini C tulisannya. Anda harus bisa mengukur dari A ke B, ini titik B. A, B, ini akurat. Terus B ke C, ini juga akurat. Kalau A ke C dan di sini masih ada rangkaian, maka ini perlu diulang-ulang beberapa kali. Pengukurannya maksudnya ya. Karena akan terkacaukan dengan yang rangkaian yang lain, termasuk di sini nih. Di R biasa ini A, B, C, dari A ke C 1 kilo, dari B ke C ini juga 1 kilo, 2 kilo, terus bisa. Tapi kalau A ke C kemudian ada rangkaiannya seperti ini terkadang mengacaukan ya. Di sini misalkan tersambung, terkacaukan. Rangkaian transistor ya, terkacaukan. Perlu diulang-ulang walaupun hanya ini yang diukur atau hanya ini yang diukur. Penting banget ini sekali lagi untuk dikuasai teman-teman pemula. Yang pertama membedakan, yang kedua penting juga Anda, ini langkah profesional ya, yang saya pelajari di sekolah dulu. Ketika Anda tidak punya rangkaian seperti ini, gambar diagramnya, langkah selanjutnya Anda untuk maju setelah menguasai ini, Anda harus bisa menggambar skema. Misalkan ini ya, ini ada 2 inputnya seperti ini, AC. Saya contohkan di sini. Saya contohkan di bawah ini. Anda harus bisa menggambar rangkaian. Rangkaiannya harus Anda gambar. Seperti ini. Misalkan ini inputan AC. AC1, AC2. Saya gambar. Ini ada airfuse. Ini di cabang bagian AC atau sebaliknya bagian DC. Maksudnya lampu emergensi ya.
kita harus bisa menguasai menggambar seperti ini yang tertera pada rangkaian. Nah, ini misalkan tiung, ya, bagian ini positif, ini negatif. Kita harus bisa menggambar seperti itu, saudara-saudara. Ini bagian dari latihan yang harus dikembangkan oleh masing-masing kita. Kalau kita ingin meningkatkan kemampuan 104 misalnya ini 104 100K 100K seperti itu. Terus ini ada IC-nya, gambar IC-nya. Ini bisa ya. Waduh, enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan di sana. Oke, itu saja teman-teman. 10 menit tidak terasa. Mohon maaf terlalu berpanjang lebar. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan teman-teman untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Jadi saya mencoba memberikan sesuatu yang saya ketahui, yang saya bisa, dan itu pun harus belajar agar apa yang saya sampaikan bisa diterima sejelas-jelasnya. Kalau tidak bisa atau kurang paham, teman-teman bisa komen ya. Mungkin saya akan buatkan penjelasan yang lebih, maunya hanya 2 menit 3 menit tapi harus berpanjang lebar. Mohon maaf, itu saja barangkali kurang lebih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.